Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una. Amma ba'du. Qala al-musannifu nawaqidul wudu. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang dapat membatalkan wudu. Nawaqid ini merupakan hal-hal yang merusak wudu atau membatalkan wudu. Nawaqidul wudu'i arba'atun, hal-hal yang dapat membatalkan wudu itu ada 4. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini. Jadi yang pertama yang dapat membatalkan wudu adalah yang keluar dari dua jalan, salah satu dua jalan. Yang dimaksud sabila ini dua jalan ini adalah jalan belakang dan jalan depan, artinya kubul dan dubur. Entah yang keluar itu suci atau najis, semuanya dapat membatalkan wudu. Ya, kalau yang keluar dari lubang depan ya kan kencing, najis. Andai kata seseorang kencing susu, misalkan kencing eteh ya, kencing madu misalkan ya, contoh, apakah tetap membatalkan wudu? Iya, tetap membatalkan wudu. Begitu pula apabila orang keluar dari lubang duburnya yang najis atau yang suci misalkan ya, ini contoh, maka dapat membatalkan wudu. Hanya satu yang tidak dapat membatalkan wudu yang disebutkan oleh musannif di sini, illal maniyah ya, illal maniyah, kecuali mani ya. Di sini ada keterangan mani ini tidak membatalkan wudu apabila dari orang itu sendiri. Artinya mani yang keluar dari orang tersebut adalah maninya sendiri ya, maninya sendiri. Apabila mani orang lain, itu dapat membatalkan wudu. Bisa Ustadz, gimana mani orang lain keluar dari kemaluannya misalkan? Ya, misalkan habis melakukan hubungan dengan istrinya, itu kan mani punya spermanya, punya tuh suami kan di dalam, habis itu keluar misalkan, itu dapat membatalkan wudu. Jadi sperma suami yaitu yang keluar dari lubang kemaluan istrinya itu dapat membatalkan wudu. Bukan itu kan mani, ya walaupun itu mani, tapi itu bukan milik sendiri, milik orang lain ya. Ini al-khariju minhu awwala marrah, apabila maninya orang tersebut memang keluar pertama kali, apabila dimasukkan lagi walaupun punya sendiri, itu dapat batal wudu. Contoh ya, seorang keluar mani, setelah keluar maninya dimasukin lagi, itu mani, setelah dimasukin lagi keluar lagi, itu dapat batalkan wudu walaupun maninya sendiri ya. Amma maniyu ghairihi, adapun mani dari orang lain atau dari dirinya sendiri tapi setelah dikeluarkan lalu dimasukkan lagi, maka ini dapat membatalkan wudu. Kemudian yang selanjutnya yang membatalkan wudu adalah zawalul aqli, yaitu hilang akal.
Hilang akal ini bisa disebabkan karena gila atau pingsan, mabuk, tidur dan semacamnya. Kalau misalkan ada seorang itu ragu, apakah saya ini tidur tadi atau cuma mengantuk ya? Apakah dapat membatalkan wudhu? Tidak. Jadi memang tidur itu ada tanda-tandanya. Ya, kebanyakan seorang kan menganggap dirinya itu tidur, padahal dia saking ngantuknya seakan-akan dia tidur, padahal dia tidak tidur. Contohnya ya subuh lah ya. Biasanya orang kalau tidak terbiasa bangun pagi-pagi betul ya, biasanya kalau bangunnya itu merasa sulit, berat, ngantuknya luar biasa. Sehingga dirinya merasa tidur tapi pada hakikatnya tidak tidur. Ini juga tidak membatalkan wudhu. Nah, di sini disebutkan oleh sebagian ulama wa min alamatin naumi ar-ru'ya. Di antara tanda-tanda orang ini tidur adalah ru'ya, dia bisa mimpi ya. Ini cuma sebatas tanda ya. Jadi tidak serta-merta orang itu kalau tidur pasti mimpi, tidak. Jadi hanya ini sebatas tanda kalau orang tidur itu biasanya bermimpi. Jadi kalau misalkan dia tertidur tadi ya, dia ragu, saya tertidur tadi apa hanya mengantuk, tapi saya tadi melihat saya tadi itu bermimpi gini. Oh, berarti Anda tidur. Nah, gitu. Wa min alamatin nuas, di antara tanda orang itu hanya mengantuk adalah sama ukalamil hadirin wa illam yafham. Dia bisa mendengarkan orang yang berbicara walaupun dia tidak bisa memahaminya. Hanya orang itu merasa dirinya itu tidur, tapi dia seakan-akan mendengar orang-orang yang berbicara gini-gini, dengar tapi dia tidak memahami. Itu ngantuk itu. Nah, jadi yang membatalkan yang kedua adalah hilang akal, kecuali illa binaumil mumakkini maq'adahu min mahalli qu'udihi ya, kecuali tidurnya seseorang yang menetapkan pantatnya di tempat duduknya, seakan-akan tidak ada kemungkinan ada angin yang keluar karena lubang pantatnya ya, duburnya ya sudah tertutup rapat dan dia tempelkan ke tanah, sehingga kemungkinan besar tidak ada peluang pada angin ya untuk keluar. Jadi biasanya kalau orang walaupun tidurnya itu duduk tapi misalkan goyang-goyang ya, jadi pantatnya itu auleng misalkan ya, maka itu dapat membatalkan wudhu karena mempunyai kemungkinan besar ada angin yang keluar. Kemudian yang ketiga adalah al-thalithu iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ati al-kabiraini al-ajnabiyaini min ghairi hailin. Jadi yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah bertemunya dua kulit laki-laki dan perempuan yang sama-sama besar, yang sama-sama gede. Artinya bukan anak kecil lalu dengan orang besar, yang si laki itu dewasa tapi si cewek ya masih umur 3 tahun misalkan, maka itu tidak apa-apa, tidak dapat membatalkan wudhu. Jadi apabila kulit laki-laki dan kulit perempuan itu saling bersentuhan dengan syarat laki-laki dan perempuan tersebut ya sama-sama dewasa, umur 20 ya misalkan. Al-ajnabiyaini juga di antara syaratnya adalah ajnabiyaini, apabila antara laki-laki dan perempuan ini tidak ada hubungan mahram. Apabila ada hubungan mahram maka tidak dapat membatalkan wudhu ya.
seperti menyentuh bibinya misalkan atau keponakannya, ya maka tidak dapat membatalkan wudhu. Kemudian juga min ghairi hailin, tanpa ada batas, tanpa ada satir. Ya misalkan menyentuh kulit perempuan tapi pakai kaos tangan misalkan, atau menyentuh perempuan lewat bajunya misalkan, maka itu tidak dapat membatalkan wudhu karena tidak bersentuhan langsung kulit dengan kulit. Jadi ini yang membatalkan wudhu yang ketiga. Kemudian yang batalkan wudhu yang nomor 4, ar-rabi'u massu qubulil adamiyyi, yaitu menyentuh kubul. Ya, kubul ini yang di depan ya. Kalau dubur yang di belakang. Menyentuh kubul atau kemaluan ya, kemaluan kubul Bani Adam ya, itu laki-laki ataupun perempuan ya, au halaqati duburi, atau menyentuh lingkaran lubang duburnya seseorang, bibatnir rohah, dengan telapak tangan. Jadi misalkan menyentuh kemaluan seseorang yang laki atau yang perempuan, menyentuhnya dengan menggunakan telapak tangan, au butunil asobi, atau jari-jari tapi bagian dalamnya telapak ya, lurus dengan telapak tangannya, perutnya, maka itu juga dapat membatalkan wudhu. Beda halnya kalau menyentuhnya pakai ini, misalkan pakai bagian tengahnya ya, bagian luar ya, bagian luarnya, maka itu tidak dapat membatalkan wudhu. Jadi ini merupakan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.